Masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara hingga dipeluk mayoritas penduduk Indonesia tercatat dalam sejarah berlangsung dengan cara-cara damai. Proses penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 misalnya dilakukan dengan beragam pendekatan budaya yang mengedepankan sikap penghargaan pada kemanusiaan. Nama-nama, kisah dan peran Wali Songo atau Wali Sembilan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa selama ini telah menjadi pengetahuan turun-temurun di kalangan masyarakat Jawa, terutama di banyak daerah di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Meski nama dan keberadaannya dikenal luas, namun riwayat tentang Wali Songo di kalangan masyarakat kerap bercampur dengan beragam mitos dan bahkan kisah-kisah mistik. Kita di PBNU, ya, di Resbulu PBNU, itu sudah mengumpulkan naskah-naskah sejak akhir Majapahit, masa Demak, masa Pajang sampai Mataram. Dan naskah yang sudah kita peroleh jumlahnya 6.528 naskah. Itu sudah dalam bentuk digitalisasi, sudah digitalisasi. Kalau kemudian orang mengatakan Wali Songo itu mitos, dongeng, memang karya-karya itu karya siapa? Yang membuat siapa? Generasi siapa? Bahwa ada mitos yang tentang para wali itu betul gitu ya. Jadi bahwa di dalam historiografi daerah seperti babat-babat yang ditulis oleh ahli sejarah lokal itu mengatakan disebutkan bagaimana setiap wali itu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang menurut kita luar biasa gitu ya, dan dimitoskan seperti itu. Tetapi kalau saya lihat lagi bahwa bukti-bukti yang bisa kita saksikan sampai sekarang adalah bahwa adanya tinggalan-tinggalan berupa makam-makam dari para wali, dan kemudian tradisi yang terus ada seperti ada kolektif memori ya dari masa dulu sampai sekarang gitu ya. Jadi mestinya para wali ini dikenal gitu ya. Dari sumber-sumber Belanda juga mengatakan ada gitu ya, seperti misalnya Sunan Prapen, Sunan Giri gitu ya, yang pernah diserang oleh kerajaan Mataram misalnya gitu ya. Itu disebutkan oleh sumber-sumber Belanda gitu. Jadi secara historiografi ada, secara material culture-nya ada gitu ya. Secara tradisi pun ada gitu. Mengacu pada berbagai bukti arkeologis, seperti keberadaan sejumlah makam dan masjid yang dikaitkan dengan nama-nama wali tertentu, dan beberapa catatan sejarah lokal yang bertutur tentang sosok dan sepak terjang sejumlah tokoh yang disebut sebagai wali, maka fakta sejarah keberadaan Wali Songo merupakan hal yang sulit dipungkiri. Makam itu yang utama ya, karena tradisi itu, tradisi ziarah kepada wali itu terus ada sampai sekarang ya. Jadi memang salah satunya itu, dan yang lain adalah mungkin seperti Sunan Gunung Jati misalnya. Dia itu selain wali yang bergerak di dalam bidang keagamaan, tetapi juga beliau adalah juga seorang pendiri kerajaan Cirebon dan juga Banten gitu ya. Jadi dua kerajaan Islam di Jawa yang besar itu didirikan oleh beliau gitu ya. Nah, jadi bahkan makam dari Sunan Gunung Jati ini yang ada di Gunung Sembung itu di Cirebon itu juga luar biasa ya. Jadi dia di atas gunung, dia bertingkat 9 ya, dan makam beliau itu di paling atas gitu ya. Peninggalan arkeologis tentu saja yang biasa diasosiasikan dengan Wali Songo itu adalah masjid-masjid ya, yang dikaitkan itu didirikan oleh Wali Songo pada awalnya gitu ya. Kemudian ada juga situs-situs yang bersifat arkeologis ya. Tapi yang lebih banyak itu adalah berdasarkan catatan-catatan ataupun juga berdasarkan catatan-catatan yang kemudian dan juga tradisi lisan. Tradisi lisan inilah yang kemudian diturunkan menjadi catatan tertulis ya, menjadi babat dan semacamnya oleh masyarakat lokal sendiri ya. Babat Tanah Jawi dan seterusnya itu adalah
hasil dari sejarah lisan yang kemudian dituliskan, dibikin tertulis oleh generasi berikutnya. Tidak hanya sebatas pada bukti-bukti arkeologis atau catatan-catatan sejarah lokal, keberadaan dan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa juga bisa dilacak dari banyak aspek lain. Di antaranya dari berbagai warisan ajaran dan jejak kultural yang diperkenalkan dan ditinggalkan para tokoh Wali Songo yang hingga kini masih dipraktikkan sebagian masyarakat Muslim di Jawa. Meski keberadaan Wali Songo merupakan fakta sejarah, namun pengertian tentang istilah Wali Songo sendiri masih ditafsirkan secara beragam. Beberapa kalangan berpendapat istilah Wali Songo mengacu pada nama 9 wali yang berperan besar menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namun sebagian pendapat menyatakan istilah Wali Songo merupakan sebutan untuk sejenis lembaga atau gerakan dakwah yang dijalankan secara sistematis oleh beberapa tokoh ulama atau wali. Dengan gerakan dakwah yang diantaranya berlangsung lewat jalur kekerabatan ini, penyebaran ajaran Islam pada abad ke-15 hingga abad ke-16 berlangsung masif. Jadi yang disebut Wali Songo itu sebetulnya adalah Sunan Ampel bersama putra-putra, menantu, murid-murid dan keluarga besar. Jadi kalau dalam pengertian akademik ilmiah, kajian-kajian historis ya tentang penyiaran Islam di Indonesia, maka kemudian itu memang tidak harus 9 tapi lebih. Kalau dalam kajian sejarah Islam Indonesia yang disebut wali-wali penyiar Islam itu memang lebih dari 9 ya. Jadi bisa ada yang banyak lah, bisa 10, bisa 12 gitu. Gerakan dakwah yang dilancarkan Wali Songo sejak pertengahan abad ke-15 diyakini mengubah secara signifikan penyebaran dan penerimaan agama Islam di Pulau Jawa. Dan banyak kali contoh-contoh bagaimana para Wali Songo dengan kebijakan, kearifan, wisdomnya bisa menarik simpati masyarakat Islam. Sampai-sampai 3.000 kata bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Kehadiran gerakan dakwah yang dilancarkan Wali Songo pada abad ke-15 menjadi salah satu kunci sukses proses Islamisasi Nusantara, terutama di banyak wilayah di Pulau Jawa. Sebab, meski sejumlah teori menyatakan Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-8 Masehi, namun beberapa penelitian sejarah menunjukkan baru pada abad ke-15 agama Islam diterima luas sebagai keyakinan banyak komunitas di Pulau Jawa. Kenapa? Karena sepanjang sejarah Islamisasi di Indonesia, itu Islam tidak bisa berkembang sebelum Wali Songo. Jadi catatan dari dinasti Tang, utusan dinasti Tang di Cina, itu mencatat tahun 674 Masehi di kerajaan Kalinga di Jawa yang dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Sima. Itu sudah ada orang dari Timur Tengah yang datang di sini berdagang. Tetapi dia tidak menjelaskan bahwa orang dari Timur Tengah itu menyebarkan agama. Dan catatan-catatan sesudah itu menunjukkan Islam belum berkembang di Nusantara, bahkan belum ada data yang menyatakan Islam pernah dianut pribumi di Indonesia ini secara besar-besaran. Islamisasi besar-besaran itu justru dimulai sejak masa Wali Songo ya. Dan ini berdasarkan penelitian sejarah yang dilakukan secara akademik ya, secara saintifik, secara bisa dipertanggungjawabkan. Itu mulai momentumnya itu abad 15-16. Itu terjadi orang masuk Islam dalam jumlah yang besar. Penerimaan agama Islam menjadi keyakinan baru di berbagai pelosok Pulau Jawa.
diyakini tidak bisa dilepaskan dari cara dan pendekatan dakwah Wali Songo yang membumi dan mengedepankan cara-cara damai. Dan banyak kali contoh-contoh bagaimana para Wali Songo dengan kebijakan, kearifan, wisdomnya bisa menarik simpati masyarakat Islam. Sampai-sampai 3.000 kata bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. 3.000 kata, lebih malah. Majelis, musyawarah, rakyat, dewan, wakil, bahasa Arab semua itu. Waktu, zaman, saat, bahasa Arab itu. Sahabat, karib, akrab, bahasa Arab semua. Selamat, hormat, sehat, akal, pikiran, ilmu, bahasa Arab itu. Ya itu dengan bagaimana masukan kita lihat di negara lain kadang-kadang unsur kata bahasa tidak banyak. Bahasa Cina nggak banyak, Cina lebih dulu Islamnya. Pendekatan dakwah Wali Songo yang menghargai budaya lokal dan toleran dengan kondisi sosial masyarakat ini tak hanya membuat ajaran Islam mudah diterima, namun juga mendorong penyatuan ajaran Islam dengan budaya lokal hingga memicu kelahiran berbagai bentuk dan ekspresi budaya baru yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Wayang dan seterusnya itu kreasi Sunan Kalijogo, Sunan Giri dan Sunan Bonang. Misalnya Sunan Ngudung, beliau pertama kali yang memperkenalkan kesenian jatilan, jaran kepang. Zaman Majapahit ada jaran kepang. Kemudian Bathara Katong, bagaimana membuat merak untuk dakwah Islam. Reok itu dari merak. Itu juga di situ masa Wali Songo. Dan disitulah masa Wali Songo itu ada satu momentum perubahan sosial yang kita kenal sampai saat ini, yaitu perubahan komunitas masyarakat dari kawulo menjadi masyarakat. Istilah baru. Digunakannya ragam pendekatan budaya dan cara-cara damai dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16 mencerminkan kentalnya pendekatan sufisme dalam gerakan dakwah Wali Songo. Sejumlah penelitian menyatakan beberapa tokoh ulama penyebar Islam di Jawa yang dikelompokkan sebagai bagian dari Wali Songo merupakan para ulama sufi. Wali Songo itu sering saya sebut sebagai contoh tipikal dari model penyiaran Islam Indonesia, karena mereka ini kecenderungannya adalah sangat sufi oriented, bersikap inklusif ya, merangkul gitu. Dan ini mereka adalah guru-guru yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyiarkan Islam. Kentalnya pendekatan sufisme dalam gerakan dakwah Wali Songo di kemudian hari banyak melahirkan bentuk-bentuk asimilasi antara ajaran dan tradisi Islam dengan keyakinan dan tradisi lama yang dianut masyarakat. Bentuk asimilasi ini misalnya bisa ditemukan jejaknya pada kelahiran karya-karya sastra sufistik pasca Wali Songo, baik yang ditulis dalam bentuk tembang, kidung, syair, hikayat, dan lain-lain. Para Wali Songo ini saya kira dan juga sejumlah wali gitu ya, tapi tidak mungkin selama ini tidak dimasukkan ke dalam Wali Songo itu adalah mereka yang memang aktif dalam penyiaran Islam itu mengadopsi budaya lokal ya, menjadikannya sebagai medium dakwah. Misalnya yang mereka adopsi itu misalnya wayang, misalnya ya, wayang diisi dengan medium untuk penyiaran Islam. Atau tembang-tembang kemudian diadopsi juga dan kemudian diubah menjadi suluk itu ya itu sebetulnya nyanyian sufi ya. Jadi itu, dan itulah yang membuat Islam Indonesia itu menjadi Islam yang sangat dekat dengan budaya. Saya menyebutnya sebagai Islam embedded, Islam yang melekat dalam budaya ya. Selain bukti karya-karya sufistik, jejak ajaran sufisme dalam dakwah Islam era Wali Songo juga ditandai dengan keberadaan sejumlah tarekat yang masih diamalkan sebagian masyarakat hingga saat ini, seperti tarekat Syatariah,
dan Akmalia yang dinisbatkan kepada ajaran tokoh-tokoh Wali Songo seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan Syekh Siti Jenar. Wali Songo itu adalah guru-guru tasawuf, itu mengajarkan torekot kepada masyarakat. Dan salah satu torekot yang dulu agak besar dianut itu adalah torekot Akmalia, kemudian Satoria dan Kubrowiyah termasuk di situ. Di antara aliran tasawuf yang kemudian berkembang itu adalah aliran yang disebut Wujudiyah. Jalan kekerasan bisa membuat kita Kehadiran mati Wali sia-sia. Songo dan gerakan dakwahnya yang membumi pada abad ke-15 hingga abad ke-16 menjadi salah satu titik tolak perubahan dalam Kemenangan banyak tidak aspek selamanya kehidupan harus masyarakat lewat Jawa. medan laga. Kehormatan pun tidak selalu berarti pertarungan. Islam pada masa awal Wali Songo ini itu Islam yang masih sinkretik. Karena bagi para penyiar Islam seperti Wali Songo yang penting 2 kalimat syahadat dulu. Berkembang pesatnya penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa sejak abad ke-15 terjadi seiring kian menyusutnya pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit yang sebelumnya mendominasi lebih dari separuh wilayah Nusantara. Terjadinya konflik internal di kalangan keluarga kerajaan dan pecahnya pemberontakan dan perang saudara membuat kontrol kekuasaan Majapahit atas sejumlah wilayah di Pulau Jawa makin melemah. Kondisi ini memicu kemerosotan kehidupan sosial dan kehidupan religius masyarakat di banyak bekas wilayah Majapahit. Di tengah kondisi ini, gerakan dakwah Wali Songo yang mengedepankan prinsip kemuliaan budi pekerti dan sikap toleran berhasil menarik banyak kalangan untuk masuk Islam. Orang Jawa Majapahit tidak sama dengan sekarang. Karakter mereka berbeda. Misalnya salah seorang dari Italia namanya Antonio Vigaveta, dia datang ke Jawa tahun 1522. Dia mencatat bagaimana arogannya orang Jawa. Orang Jawa itu tidak mau kalau dia jalan kemudian ada orang berada di tempat yang lebih tinggi dari dia. Kalau ada orang Jawa lewat dan ada orang berada di tempat yang lebih tinggi dari dia, disuruh turun. Kalau tidak mau turun, dibunuh. Semacam nilai arogansi, adibuno itu justru jadi kebanggaan orang dulu. Kalau sudah menaklukkan orang lain itu orang Jawa itu bangga sekali. Disitulah dimasukkan nilai baru. Dikenalkan nilai baru yang sebelumnya tidak dikenal di Jawa. Kata-kata sabar. Itu diambil dari bahasa Arab, kata-kata sabar. Nanti kata-kata adil, kata-kata lilo menjadi dari kata-kata rito menjadi lilo dan seterusnya. Karena tidak mengenal kata-kata kalah, maka dibentuklah kosakata baru, yaitu ngalah. Islam pada masa awal Wali Songo ini itu Islam yang masih sinkretik. Karena bagi para penyiar Islam seperti Wali Songo yang penting 2 kalimat syahadat dulu. Bahwa mereka masih percaya keris misalnya punya kekuatan gaib atau pohon punya kekuatan gaib. Itu nggak jadi masalah. Yang penting Islam aja dulu. Nanti secara berangsur-angsur barulah kemudian mereka itu semakin meninggalkan semakin banyak praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Islam. Sejalan dengan bertambahnya pemeluk agama Islam pada abad ke-16, jumlah kantong-kantong komunitas dan pemukiman Muslim juga tumbuh di banyak tempat, terutama di beberapa wilayah pesisir Pulau Jawa. Berdirinya kota Demak yang kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam pada abad ke-16 juga kian memperkuat pengaruh dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Begitu Islam masuk, ini polanya memang biasanya yang diajak masuk Islam itu adalah raja-raja atau keturunan raja-raja ataupun orang yang kemudian diangkat menjadi raja. Seperti kita lihat dalam kerajaan Demak misalnya itu seperti itu. Sehingga dengan demikian para ahli menjelaskan ya kenapa terjadi Islamisasi besar-besaran itu disebabkan oleh beberapa faktor.
Yang pertama, Tuhannya orang Islam itu disebut sebagai apa itu Hendi. Hendi itu Tuhan Islam itu ada di mana-mana, tidak terkait misalnya dengan pohon, dengan keris gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu diasosiasikan dengan kekuasaan karena kemudian raja-raja ini masuk Islam atau kemudian muncul kerajaan-kerajaan baru yang itu rajanya adalah Muslim gitu. Jadi diasosiasikan dengan kekuasaan. Dari sudut kronologi kesejarahan, keberadaan Wali Songo selalu dikaitkan dengan tumbuhnya masyarakat Muslim yang memiliki ciri-ciri berbeda dengan masyarakat yang hidup di era Majapahit. Hal ini dikarenakan penerimaan ajaran Islam di kalangan masyarakat pribumi Jawa secara bertahap membuat ajaran Islam terintegrasi dengan tradisi, norma, cara hidup masyarakat lokal. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara masa Majapahit dengan masa Wali Songo. Yaitu masuknya unsur-unsur keislaman dan bangkitnya unsur-unsur kerakyatan. Itu yang menandai era Islamisasi masa Wali Songo. Tidak pernah mencaci maki, tidak pernah meremehkan orang lain Wali Songo itu. Syekh Sunan Kudus namanya Ja'far bin Uthman Al-Hamadani. Ja'far Shadiq bin Uthman Al-Hamadani Sunan Kudus. Melarang warga Kudus dan sekitarnya motong sapi. Kalau korban diganti dengan kerbau. Padahal di Qur'annya korban itu onta, sapi, kambing. Tapi Sunan Kudus melarang sapi. Menghormati orang Hindu. Akhirnya apa kata orang Hindu? Oh, Islam juga menghormati sapi. Gak boleh motong. Ayo masuk Islam saja yuk. Gitu jadinya. Sejarah keberhasilan penyebaran agama Islam oleh Wali Songo menunjukkan bahwa pada masa lalu ajaran Islam diterima secara luas di Pulau Jawa karena dihadirkan dengan wajah yang ramah, wajah yang damai, toleran, dan menebarkan sifat-sifat pengasih dan penyayang. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.